Musa, Hmm. Musa mati tidak ada lagi nabi seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Yesus, dia menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Loh, Hanya kok ke Yesus yang situ sih? mampu melihat Elohim. Segala yang Elohim punya Kok ke adalah situ sih? milikku. Iya, ini tetap di Dengerin, dalam konteks ulangan tadi. loh, Jadi, dengerin. Ini jangan membahas ulangan di karang kemana-mana. Saya bantu permudah datanya. Baca KPR 3, 2122. Bahkan di situ oke, aku belum dikatakan, kelar loh. Dikit lagi ya. Israel ya, menantikan nabi seperti Musa. Orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias. Sekalipun Mesias itu sudah datang, dia nggak menyadari itu. Tetapi kita orang Kristen menyadari bahwa itulah yang ditunggu-tunggu, Juru Selamat, yaitu Yesus. Israel itu Ini nunggu-nunggu itu siap. Hosiana bin David. Jadi Itu ciri-ciri maksudnya seorang raja seperti seperti Musa. David. Benar, Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Betul, dari Firaun. Yesus membebaskan kita dari iblis, dari jebakan iblis maut. Nah, Aduh, itulah hampir maksud keselak sama kan? saya tiba-tiba. Nah, itu Kau ini maksudnya. kok ngarang bebas sih? Loh, Saya enggak. bantu data. Kok ngarang Ingat, bebas? baca KPR 3, Siapa yang seperti 2122. Musa? Nggak ada, karena memang hanya Yesus yang seperti Nah, kalau Musa. seperti Musa, sekarang nabi mana yang membebaskan dari hukum perbudakan? Berarti Yesus nabi, seorang nabi akan dibangkitkan. Berarti Lo nabi. betul, gelar Yesus banyak. Bunda Rama, sebentar dulu. Gelar Jangan Yesus ke Yesus banyak. nabinya. Ini merujuk kalau Yesus nabi itu sudah disepakati. Tetapi yang seperti Musa ini tanda tanya. Loh, itu Yesus Gitu loh. Karena apa? fix. Ini udah. Di dalam kitab Anda sendiri saya Untung katakan. dataku masih ada ini, Menikah. data zaman Bahulak ini. Ketemu. Bisa Loh, menikah. dengerin Berarti Hanzo, ini dengerin udah Hanzo. lama. Perdebatan yang dibawa Sidik ini udah lama. Aku ingat gitu loh. Udah 2000 sekian Dengerin, itu udah Hanzo. pernah dibawa. Jadi gini, Tat. Ya udah, ini tanggapi pernyataan saya. Jadi Jangan kabur kemana-mana penjelasannya. Sekitar 2000 Seorang itu nabi itu dibangkitkan ketika Yesus mengalami masa pemulihan. Jadi kan udah aku jelaskan. Ini memang ayat kontroversi yang dianggap belum kau oleh jelaskan. Loh, itu tadi Israel menunggu-nunggu seorang penyelamat. Ke situ lagi. Musa. Baca KPR 313 itu nggak ada KPR hubungannya dengan KPR. 2122. Nggak nyambung kalau ke situ. Loh, ini ayatnya dibacakan ini. Nih, aduh kau ini. Coba kau baca ayatnya deh. Kau baca dua-duanya baca. Kau bilang nggak nyambung. Apa maksudnya nggak nyambung? Coba. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya bilang. Makanya saya bilang kenapa fokus kepada ini. Saya bantu datanya gitu loh. Aku buka data aku yang lama. Ulangan itu. Aku mau tahu open camp. Loh, kok 2006? Ini kisah para rasul ini abad yang pertama dibawa kan? Sidik ini udah abad lama berapa bikin masalahnya. Ini kitab KPR ini? Udah clear itu. Hanso, itu saya bantu baca ya. Nih dengerin. Nih saya baca sekali lagi. Kamu dengarkan baik-baik. Ya. Nanti aku jawab. Dengarkan dari telinga kiri, telinga kanannya ditutup biar nggak lepas lagi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah, di dua-duanya dengerin baik-baik. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Seperti aku. Nah, di situ diteruskan, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ingat loh Hanso, Yesus mengalami pemulihan di surga pasca penyaliban. Lalu ayat berikutnya, Allah akan membangkitkan seorang nabi di antara saudara-saudaranya Bani Israel. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, baru akan dikatakannya. Di sini sampai seterusnya, dan akan terjadi bahwa semua orang itu mendengarkan nabi itu akan dibahas di umat kita dan seterusnya. Dan semua nabi pernah berbicara mulai dari Samuel. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dari perjanjian yang Allah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dari keturunan Abraham. Ngambilnya ke atas dulu.
dari keturunan Abraham cikal bakal menjadi dua bangsa itu, satu Ishak, kedua Ismail. Satu Ismail, kedua Ishak. Nah, dari Ishak ini jadilah Bani Israel. Saudaranya Bani Israel siapa? Ya Bani Ismail. Karena di sini dari keturunan Abraham. Dan ketika Nabi yang dibangkitkan itu, sebagaimana di Ulangan 18, menurut KPR 3 di sini, ketika Yesus terangkat ke surga. Oke, aku balas, aku jawab, terus aku turun ya, Tat ya. Saya kasih data dulu, baru dijawab ya. Satu dulu. Ini nanti Bunda Rama lain topik lagi jawabannya. Yesaya 60, ini bagus ini. Satu ya datanya kan? Yesaya 61, bangkitlah menjadi, coba simak ya Hanso ya teman ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini Yesaya 60 ya. Sebab dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut. Kalau mau dapat ini tuh sedikit Bunda Rama panjang. Udah clear, bro. Cuma satu aja, Enzo. 34:10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Sebentar, selesaikan dulu Bang Sidik, sedikit lagi. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ini keturunan Nabi Ismail. Udah. Terima kasih. Sidik mau nambahin? Ya, Keluaran 34 nomor 10 juga jelas. Apa itu bicaranya? Loh, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Oke ya. Dari bangsa Israel toh. Betul. Yesus orang Israel toh. Aku kali ini aku ambil dalam Quran ya. Tunggu di sini. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini langsung Israel bukan. Langsung menjawab kalian ini. Loh, di sini dulu. Kan ini kan belum ada Al-Quran ini. Gini, Sidik, itu kan ada poin 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ini aku langsung ambil satu poin, langsung kena semua gitu loh, di Quran ini. Quran surat 7 ayat ke 144 dan Quran surat 4 ayat ke 164. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan untuk bicara langsung denganku." Oke? Jadi syaratnya orang Nabi ini harus berbicara langsung dengan Allah atau pencipta, betul? Nah, di dalam Quran surah 5 ayat 110, dan ketika aku mengajarkan kitab, hikmat, Taurat, dan Injil kepada engkau, di situ dikatakan Nabi Isa bertemu langsung dengan Allah. Quran surat berapa? Quran 5 ayat 110. Kesempatannya aku nggak ditanggapi, Enzo, kemana ini? Ini kan langsung kembali. Jadi syaratnya nubuatan ini dia harus bertatap muka langsung dengan Elohim, itu aja. Jadi Yesus pun mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Memang dia nggak bertatapan langsung dengan Allah. Iya, sekarang di mana Yesus bertatap langsung? Loh, aku langsung datang dan kembali. Loh, bro. Kamu ini, coba tanggapi dulu tadi.
Aku dan Bapa adalah satu. Kata langsung di mana? Padahal Yesus yang mengatakan rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Aku akan kembali kepada Bapa dan memintakan penolong yang lain. Sebelum satu nyambung di situ. Sebenarnya di sini Ulangan 34:10 seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Sekarang katanya Yesus Israel bukan? Bukan. Yesus bagaimana? Bukan. Yesus bukan Israel. Nah, apa Yesus? Dia dari turunan Daud. Daud bukan Israel. Jadi di sini apa? Aku Yesus diutus kepada siapa? Benar. Jadi kamu fokuslah. Siapa yang bertatap muka langsung dengan Yesus diutus kepada siapa ini? Yesus diutus kepada firman ini loh. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Sekarang saya tanya, Yesus dari bangsa mana? Bangsa Israel bukan? Yesus itu dari bangsa mana Yesus? Bangsa Israel bukan? Bangsa Israel kan? Bangsa mana? Saya tanya bangsa mana? Loh. Bangsa mana Yesus ini? Lo kalau dirujuk lagi juga Israel. Tapi kamu di poin ini nggak bisa jawab gitu loh. Nah, sekarang, kamu berhadapan muka waktu Nabi Muhammad naik Sidratul Termuntah. Di mana dalilnya? Di mana ada Islamirat? Ada Islamirat. Ada Islamirat. Itu ketemu malaikat, ketemu Allah. Mana ada tamu ketemu malaikat? Loh. Mana ada tamu ketemu malaikat? Ketemu. Tunggu. Sekarang saya tanya, di mana Yesus berhadapan muka tuh? Ya udah kamu tunjuk di mana Nabi ketemu Allah. Nah, itu Isra Mi'raj, tapi gini, dia bertemu dengan Allah, tapi dia nggak melihat terang sekali gitu. Kan itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan Musa di situ berhadapan muka, berarti kontradiksi Keluaran 33:20. Apa itu? Saya nggak tarik berhadapan muka, berarti kontradiksi. Melihat wajah Tuhan mati. Ini kontradiksi kalau memilih kamu dari manusia. Kalau kamu menarik dengan berhadapan muka Musa di sini, melihat wajah Tuhan, berarti kontradiksi Keluaran 33:20. Makanya saya bilang Kenco, tulisan-tulisan Anda ini apakah itu firman Tuhan? Kalau Anda, makanya saya tarik di sini. Saya tidak tarik dengan Tuhan berhadapan muka. Saya cuma tarik tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Saya nggak tarik itu. Kalau saya tarik situ, kau kan kontradiksi di situ. Keluaran 33:20 apa? Melihat wajah Tuhan mati. Loh, memang kalau kamu mau memang Yesus itu bukan manusia sebenarnya, dia Elohim yang menjadi manusia. Aduh, udah tarik lagi Elohim. Udah lanjut aja tadi. Lanjut pertanyaan tadi, jawab. Iya. Udah. Aduh, gimana sih Hanso? Ribet kan? Apa yang mau ditanggapi sekarang? Ribet. Pertanyaanku. Ya gimana? Udah berarti sepakat kalau gitu ya, sepakat Tuhan. Bahwa kalau dia paksa manusia jadi Tuhan begini. Di KPR 3 2122 nabi yang dibangkitkan itu adalah setelah Yesus terangkat ke surga. Nah, enggak ada data begitu. Enggak ada nabi dibangkitkan setelah Yesus ke surga. Baca KPR 3 2122. Dari tadi saya baca bolak-balik loh. Bentar. KPR berapa Ustaz? KPR 3 2122 ya. 3 KPR 3. Di situ dijelaskan. Kalau itu benar, udah bubar kita orang Kristen. Ya karena doktrin, yang kuat kan doktrin. Enggak. Loh, sekarang kuat begini. Itu. Loh, enggak, ya karena yang kuatnya doktrin. Gimana sih? Buktinya memang ayatnya begitu. Nih ya. Bukanlah. Oh iya. Para Rasul berapa? 3:2122. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. 13:21. Iya 21:22. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku.
Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Iya, tarik ke ini. Ini kan udah dikatakan. Nah, iya, kenapa dari tadi kau bilang, wow, iya, giliran ditanyain di mana lagi? Aku fokusnya ke sidik tadi. Tak cari itunya, data yang. Iya, ini saya yang bilang dalam Quran kan tadi mengatakan yang berhadapan dengan muka atau berbicara langsung kan hanya Musa dan Isa. ini yang lebih kuat ini. Kristus itu harus tinggal di surga ini sampai waktu kemudian. Tapi nabi lain tidak bertatap atau berbicara langsung dengan Allah gitu loh, Ustaz Alif. Nah, sekarang begini, ketika Musa, oke, Sidik boleh masuk saya ya. Iya, lanjut. Ketika Musa di gunung, Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai, emang di situ dia bertemu siapa? Nyala api kan, dia mendengar langsung kan suara Allah. Betul. Oh, siapa yang berfirman kepada Nabi Musa? Allah sendiri. Oke, kita buka di kitabmu sendiri ya. Siapakah di sana? Oke. Bukan malaikat loh. Benar bukan malaikat, kita buktikan ya. Ini, bubar lagi Kristen nanti di sini. Iya, seperti kau bilang. Nggak bisa. Makanya ini ya bisa bakal bubar Kristen dulu memang di sini. Ini udah 2000 tahun, Tat. Iya. Hebat bener ayo kalau gitu. 2000 tahun lo nggak goyang. Jangan salah. Nih, mana? Nih kamu baca. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Jadi yang berfirman kepada Nabi Musa siapa di sini? Bentar, itu di mana itu? Buka kok lain. Coba. Di mana? Baca KPR 7 nomor 38. 38. Jangan Musa, kau ngarang. Jadi pengantara dalam sidang jemaah. Malaikat. Ini beda yang berbicara kepada Nabi Musa. Oh, Ustaz Ali bisa aja. Dalam sidang jemaah di padang gurun ini kayak kita berkebaktian, Ustaz. Astagfirullah. Lah iya nih, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat. Nah, sekarang di Gunung Sinai Musa dengan siapa? Benar. Jadi gini, itu jemaatnya tuh di bawah, suruh tunggu di bawah. Aku mau naik ke gunung gitu. Yang naik cuma 2 kalau iya, dia menerima wahyu kan? Waktu di atas gunung dia ketemu Elohim secara langsung. Waktu dia turun dia menyampaikan dua loh batu itu. Di antara malaikat yang berfirman kepada Musa di sini siapa? Betul. Di bawah itu ada malaikat yang menjaga. Ada juga bukan. Itu. Nih, malaikat yang berfirman kepadanya. Nih. Jadi yang berfirman kepada Musa siapa? Baca di ke-9-nya. Tapi nenek moyang kita tidak mau taat kepada Musa, malah menolaknya. Dalam hati ingin kembali ke tanah Mesir. Nah, itu kan banyak orang. Waktu Musa naik ke gunung, dia hanya sendirian ditemani 1 orang, aku lupa namanya. Sendirian. Dan dia suruh bilang gini, lepas kasutmu. Kalau kau nggak lepas sandal, kau mati. Dia sendirian di sini. Justru yang berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai siapa di sini? Ini loh, baca pelan-pelan. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Sidang jemaah ini apa? Kebaktian di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Itu kan rame-rame, ada malaikat memang di situ. Nah, betul. Dan dialah, loh kok rame-rame? Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Iya, betul. Nah, Nabi Musa ini menerima firman dari Tuhan melalui siapa? Padahal 2 loh batu itu kan tadi udah aku angkat ya. Iya, kau bilang kan tadi jari Tuhan. Saya bilang itu kan bahasa alegoris. Bukan alegoris. Gitu. Maksudnya di sini siapa? Enggak, itu benar-benar Tuhan yang menulis. Ini aku bukakan dalil ya daripada asumsi ya. Lah ini itu siapa Musa, di sini? Ketika yang loh batu pertama itu udah hancur, dibuat lempar berhala, dia suruh siapkan lagi batu, tapi batunya kosong. Jangan kau apa-apakan batu itu. Aku sendiri yang akan menulisnya. Di sini. Aduh, kau ini gimana sih Hanso? Di sini jelas. Memang Nabi Musa ini di Gunung Sinai berapa kali sih ketika dia menerima firman Tuhan? Ketika lo batu itu dikasih 2 kali dia, 2 kali. Nah, dia kan sekali di sana kan?
Nih aku baca Keluaran 34 ya, ayat Lah, 1. iya, itu kitabnya Yahudi. Penjelasannya di sini. Kamu bantah ini isi kitabmu. Maksudnya kan di sini adalah Loh, malaikat juga di sana. berarti Ustadz Nih, Ali membantah Quran sendiri. Quran aja mengatakan bahwa Musa itu mendengar langsung Allah itu. Ayo, ya mendengar Allah berfirman bukan malaikat. langsung. Ayo. Nah, ini kitabmu loh. Saya bukan sedang membantah kitab saya. Lah Gimana makanya sih? makanya Loh, kan gimana? Ini aku tadi kitabmu yang menjelaskan. Gimana makanya sih? aku ambil dari Quran supaya kamu nggak Lah, nolak kalau ambil lagi. dari Quran, berarti kamu ini dihapus. Loh enggak dong, karena ayat itu nanti dipelintir-pelintir gitu loh. Lo Makanya bukan aku Sekarang yang melintir siapa? Sekarang yang melintir siapa? tadi kan udah aku jelaskan. Di bawah itu dengerin. memang ada Malaikat ada yang berfirman jemaatnya. kepadanya. Yang berfirman Ada bangsa kepada Musa, Israel. Nabi Musa ini siapa? Itu bukan berfirman yang seperti itu, salah. Dia berfirman. Loh, di sini dijelaskan. Dan dialah Iya. yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Iya. Kau ini gimana sih? Makanya tadi kan aku bawa dalil dalam Quran supaya nggak dibantah. Maksudku tuh begitu. Loh, iya, Aduh, ilmu jadi kitabmu dibantah. justru artinya Jadi, gini loh. Memang dalam Quran Nabi Musa hanya juga kan menerima firman dari malaikat ketika dia sendiri di Gunung Sinai. Nah, gitu. udah Nah, clear dia ya. menerima Jadi, hukum-hukum, menerima firman-firman yang hidup. Quran nggak boleh dibantah. Jadi Quran Lo mengatakan kalau Al-Quran pun nggak akan dibantah. Ya, Kamu bantah nggak clear kitabmu berarti ini? ya. Jadi hanya Nabi Musa dan Nabi Isa dalam Quran yang bertemu langsung dengan Allah. Clear. Gimana sih? Ini kau sendiri kitabmu. Kalau berhadapan muka, berarti kontradiksi loh. Keluaran 32, Keluaran 32, Ya, 32. walau Kenapa? alam ya gitu. Mengenai Yesus kenapa ke Al-Quran? Iya. Tapi Ini sendiri baik malah lagi menolak. bicara Udah gimana ini? clear. Ya, Ya. yang jadi Muslim aja pertanyaan, gitu, Cok. Hanso. Makanya jangan dibawa lagi. Enzo. Ini yang dibahas Loh, ini jangan udah lama, 2006. kitabmu. Ingat aku, Kitabmu 2006. gimana? Ulangan ini udah sejak 2006 tapi bantahannya masih nggak ada mutu gimana? Udah tadi kan. Dari bangsa Israel ini bisa Di jawab. situ jelas. Adalah Di situ jelas Mesias yang malaikat ditunggu oleh yang Israel. berfirman kepada Nabi Musa Yesus. di Gunung Sinai. Mesias yang Dan ditunggu. nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Di sini malaikat sebagai utusan Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa, lalu dia menyampaikan firman-firman yang hidup. Makanya saya bilang tadi, ketika di Gunung Sinai, Nabi Musa pun menerima firman dari Tuhan melalui perantaraan seorang malaikat. Loh, Nah, lah, itu terus pertama. terus Kedua, api yang menyala-nyala siapa dong? Api yang bersuara siapa dong? Malaikat. kedua, Bukan kan? mengenai KPR 3, Ayolah, KPR jujur. 3. Jujur lah. Loh, kalau mau bahas Al-Quran, saya tidak akan bantah Al-Quran. Oke, yang menyala-nyala api itu siapa? Ya, api itu ya ciptaan Tuhan lah. Gimana sih? Yang bersuara dari api itu siapa? Dari pohon itu. Ini sekarang ke Al-Quran. Siapa itu? Ya, apalah Ketika itu. Allah mengenalkan, kalau membahas Al-Quran, Ya kan? ketika Allah Udah. mengenalkan siapa Tuhannya, ya disitulah dia mendengar firman Allah. Oke. Apa di situ dia Bukan menerima malaikat, wahyu, kan? pengenalannya sebagai Tuhan, innani anallah gitu. Kalau di Allah langsung Quran berfirman. itu pakai pohon. Kalau di kita kan api yang menyala dalam semak, api yang bisa nyala, apinya menyala dan bersuara. Bahkan Enggak, sekarang begini. Kenapa kamu malah mengesahkannya Nabi Musa di dalam kitabmu? Kenapa ngambilnya dari Al-Quran? Kenapa enggak Ya, dari supaya nggak kitabmu dibantah. kau tolak? Loh, Al-Quran enggak dibantah. Sekarang begini, berarti kamu sedang membantah Bible-mu. Oh, enggak. Justru karena kalau Bible kan, tertulisnya malaikat. karena kalau Bible itu kan memang di atas mengatakan api yang menyala-nyala itu adalah Elohim itu sendiri. Memang di bawah ada kata malaikat yang Ustadz bawa. Aku udah tahu, makanya nanti pasti dibantah. Makanya Bukan di sini Ku ambil dari malaikat Quran. yang berfirman Iya. kepada Nabi Musa. Oke, apa di itu firman? kitabmu. Oke, tak ikuti. Firman apa itu yang dibawa malaikat? Coba. Ya firman Di Tuhan lah Bible, pengajaran Apa itu? hukum-hukum. Apa? Di Hukum-hukum. dalam Bible loh. tidak dikatakan api itu Tuhan, nggak gitu Kenju? Apa Hansu? Eh,
Coba dibaca lagi yang jelas. Bukan. Iya. Tidak seperti itu kalimatnya. Suara yang ada itu adalah Nabi Musa Ya, menjawab. suara Elohim bro, itu bro, udah fix. Ya, suara Elohim dikatakan gitu Iya, ya. bukan malaikat, Ya, oke? Jadi bukan dikatakan api Jadi itu Tuhan, jangan kan? melebar gitu loh Ustaz Alif. Jadi poinnya kan cuma dua. Bahkan di Quran pun melegalisir itu hanya Nabi Musa dan Isa lah yang enggak, mendengar langsung gitu loh, tidak lewat malaikat. Di Al-Quran dikatakan di tempat yang diberkahinya. Itu tulisannya maksudnya apa? Diberikan kekuasaan pada tempat itu untuk memberikan wilayah tersebut menyampaikan pesan kepada Nabi Musa. Kamu baca teliti, pelajari Ya, dulu memang hikmahnya di dalam debat itu. begini memang nggak ada habisnya gitu. sampai Nggak kiamat begitu. pun Di nggak akan Biblemu kelar tidak ini. Begitu. Karena di Biblemu tidak menyatakan itu Tuhan, apinya bukan. Malaikat duluan tampil. Kenapa kamu bantah itunya? Iya, ya sudahlah. Oke lah, gitu aja ya. Udah pada capek juga kayaknya, udah malam. Karena yang kamu bawa muter-muter ke situ memaksakan Tuhan. Enggak, ini yang bawa Sidik tadi. Loh, iya, kamu udah nggak bisa jawab. Itu udah lama. 40 udah jelas tidak ada lagu Nabi itu yang aku bangkit dari orang Israel gimana? 2006 itu udah ada. Dihapus lagi. Udah nggak dibantah itu. Loh, masih ada dari bangsa Israel kok. Gimana sih? Udah. Tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari bangsa Israel. Oke, kalau rujuk ke... katakanlah kamu benar. Pasti bubar sih ya itu, Dik. Ngerti nggak? Nah, gini. Pasti jadi mualaf semua. Kalau kamu mengatakan Tuhan berhadapan muka ini Musa, berarti kontradiksi memang. Karena begini, Musa mati pun sudah ada yang menulis. Nah, kelanjutan dari kitab Musa ini, ulangan berapa itu dari kematian Musa ada yang tulis. Nggak mungkin kan Musa diutus dia mati, dia tulis aku udah mati nih. Nah, kelanjutan dari ayat itu 6 sampai ulangan berapa itu 35 sampai 11, siapa yang menulis itu? Karena Musa sudah mati. Yang mau dipercaya apa ini coba? Nah, maka seperti ini yang dituliskan. Kalau kamu menarik bahwasanya Tuhan berhadapan muka dengan Musa, dalam 3320 kontradiksi. Melihat wajah Tuhan tidak sanggup mati. Mana Musa mengutuskan bahwasanya dia bilang, oh kecuali aku yang bisa berhadapan dengan Tuhan, aku nggak mati. Nah, udah deh. Maka gimana begitu? Tidak ada Nabi yang bangkit dari antara bangsa Yesus. Yesus orang sama anak Israel. Oh Yesus? Itu. Ya nggak apa-apa, beda di situ. Itu yang dia nggak bisa kawal. Jadi nggak usah tarik di berhadapan muka, bro. Makanya akan bertentangan dengan Musa pun mengatakan melihat wajah Tuhan mati. Musa melihat wajah Tuhan? Yang dilihat bukan wajah Tuhan. Dia maksudnya mendengar langsung suara Tuhan. Iya, gitu. Berarti kalau ya, mendengar aja nggak mati. Nabi yang bangkit dari antara, berarti bukan Yesus ya? Itu aja yang kamu cari Mas ya? Kan udah dikatakan lepas sandal. Kalau nggak lepas sandal mati, dibilang gitu kan? Ya berarti yang tidak ada lagi yang Nabi bangkit di antara orang Israel udah ya? Berarti bukan Yesus ya? Belum dapat datanya. Ya menurut kau kan bukan Yesus. Loh, ya tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Iya. Keluaran 8 nomor 15 tadi kan Nabi akan kubangkitkan sama seperti aku. Terus keluaran 340 sudah tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari bangsa Israel kan gitu. Iya. Berarti bukan dari bangsa Israel Nabi itu akan bangkit, akan datang. Makanya kata Yesus bahwa penghibur itu akan datang, tapi dia pergi dulu. Nah, kalau roh kebenaran itu akan datang, tapi pergi dulu dia. Kalau menarik kepada Roh Kudus nggak mungkin, karena Roh Kudus itu sudah ada. Roh Kudus itu sudah ada Lukas 15. Dan perjanjian lama juga Roh Kudus itu sudah ada gitu. Iya, itu topik lain lagi. Nah, iya, maka itu nubuatan aja sih untuk Yesus. Tapi ya inilah kalian. Tapi itu kan keimanan kalian, kita hanya diskusi aja gitu. Iya, oke. Inilah. Oke, thank you. Ustadz Alif dan teman-teman. Ya, besok-besok ketemu lagi kita ya. Betul. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Oke. Selamat membantah kitabmu ya Hanzo. Dari turun lagi nih Ustaz. Iya. Terima kasih sudah membantah kitabnya dan mengambil Al-Quran sebagai dalilnya gitu. Iya, Masya Allah ya.
Tapi melesetkan isinya, maknanya kan. Caranya lanjut. Anjo. Bebatu aku Anjo. Pemahaman sebenarnya lanjut. Mana dia, udah kabur dia? Bebatu aku ya Allah. Banyak sih yang kalau ditarik di situ ya, poin sebenarnya Ustadz Alif juga situ udah mental, cuman ya masih udah mental, dia udah nggak bisa kabur kemana-mana. Nggak mau ngebahas, aneh. Ya, dia berusaha nggak mau bahas dalil Bible-nya ya, Ustadz Alif ya. Orang tadi apalagi di KPR 3 itu udah jelas ayatnya. Ternyata di situ dibahas bahwa nabi yang dibangkitkan itu ada tamu. Bunda. Agama apa Lewis? Muslim. Ya, Pak mau ditanggapi.